Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan ya memelihara kita melewati hari-hari kita sepanjang tahun ini. Terasa atau tidak sudah setahun dan 9 bulan diantaranya kita lewati new normal, hanya 3 bulan dalam keadaan normal. Kita bersyukur kalau hari ini saudara masih bisa mendengar, melihat saya berbicara. Itu anugerah Tuhan, memberi kita kesempatan untuk hidup. Beberapa saudara kita sudah mendahului kita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal informasi untuk kita pada masa raya Natal ini, mengakhiri tahun ini dan juga masuk tahun 2021. Hal yang pertama, panitia Natal telah bekerja dengan begitu baik mempersiapkan perayaan Natal untuk kita. Di tanggal 24 Desember jam 6 sore, Bapak Ibu dapat mengikuti kebaktian Natal tetap dari rumah saja dan secara virtual seperti selama ini kita beribadah. Pada tanggal 25 Desember kita ada ibadah Natal. Pada pagi hari dimulai jam 6 pagi. Bapak Ibu juga dapat mengikutinya dari rumah saja. Demikian pada hari Minggu tanggal 27 Desember itu kita akan menjadi host. Pendeta Nur Cahyo akan berkhotbah karena sinode akan melakukan perekaman pelayanan secara virtual untuk terakhir kalinya. Setelah itu di tahun depan tidak ada lagi ibadah online dari sinode. Pada akhir tahun tanggal 31 Desember kita akan ada kebaktian tutup tahun. Kita mau mensyukuri segala anugerah dan berkat Tuhan. Untuk kita sepanjang 1 tahun kita akan berdoa dan menyerahkan diri kita memasuki tahun yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, pada tanggal 1 Januari ada kebaktian tahun baru. Kebaktian syukur pada Tuhan membawa kita masuk tahun baru. Kita juga perlu mempersiapkan diri. Kita mulai dari minggu ini sementara sibuk-sibuk dengan Natal dan mengakhiri tahun, kita perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Evi Mutiara tanggal 3 Januari hari Minggu. Untuk kita semua pengurus di rayon ataupun di komisi, kita perlu mikir-mikir ngomong-ngomong tentang program pelayanan kita di tahun akan datang, tahun 2021. Apa yang akan kita lakukan baik tentang ibadah online maupun ibadah onsite. Majelis telah membicarakan adanya kemungkinan untuk ibadah onsite yang akan dimulai pada bulan Februari. Jadi dengan jumlah terbatas, kehadiran di gereja mungkin 30-40 orang, satu kali ibadah saja. Dan ibadah itu disiarkan secara langsung. Jemaat yang lain tetap mengikutinya dari rumah. Rencana akan dimulai pada bulan Februari. Mari kita mendoakan hal ini, juga memberi dukungan Bapak Ibu Saudara. Karena untuk pelayanan seperti ini memerlukan pengadaan beberapa alat yang diperlukan. Kita ada kebutuhan-kebutuhan untuk itu karena selama ini rekan-rekan tim pelayan, tim teknik menggunakan alat-alat mereka secara pribadi. Entah kamera, handphone dan lain-lain. Bukan cuma untuk pelayanan kita jemaat umum. Di komisi anak, remaja, pemuda mereka juga memerlukan. Kita perlu memberikan persembahan syukur kita di masa Natal ini, tahun baru. Persembahan syukur ini akan digunakan juga oleh majelis untuk pengadaan barang-barang ini selain untuk perayaan Natal dan juga mengakhiri tahun baru. Mengakhirinya saya mau memberitahukan bahwa tanggal 22 Desember ini saya akan berangkat bersama keluarga untuk menikahkan anak kami di Ambon. Tanggal 27 kami akan meminang dan tanggal 30 menikah. Setelah itu kami akan segera kembali. Awal tahun kami sudah ada di Jayapura. Saya mewakili majelis sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih
untuk Bapak Ibu Saudara sepanjang tahun ini kita memberi dukungan untuk setiap pelayanan yang kita selenggarakan. Kiranya Tuhan yang telah memberkati, memelihara kita akan terus melanjutkan kasih setia-Nya, memelihara kita di tahun akan datang. Sekarang mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk beribadah. Kita bukan menonton ibadah. Kita akan beribadah kalau kita menggunakan peralatan handphone ataupun laptop atau apapun itu di rumah kita, hanya untuk tujuan beribadah saja. Jangan terganggu oleh yang lain-lain. Kemudian tentang persembahan, kita tetap memberikannya dengan mentransfer ke rekening gereja yang dicantumkan atau mengumpulkannya kepada Ibu Christine Marentek di kantor gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ini juga termasuk persembahan syukur Natal dan Tahun Baru. Demikian beberapa informasi saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita. Kita akan berdoa dalam hati, mohon ampun pada Tuhan, sehingga kita dapat menghampirinya dalam ibadah ini, memuliakan Dia. Mari kita mulai dengan saat teduh. Kita berdoa dalam hati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan membuka kebaktian kita hari ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari masih dalam keadaan berdiri, mari kita menyanyikan pujian Hai Dunia Gembiralah. Bait pertama dan keempat saja. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dia Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa di sorga, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang karena kasih-Nya Engkau datang ke dalam dunia menyelamatkan setiap kami yang berdosa. Kami bersyukur Bapa untuk
keselamatan yang datang dari Tuhan sendiri. Allah yang peduli kepada setiap kami umat-Mu. Tuhan, kami tahu akan menjalani akan keseharian hidup kami. Banyak hal-hal yang kami lakukan mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kiranya Tuhan Allah yang maha ampun mau mengampuni kami, melayakkan kami, agar kami boleh layak menghampiri kekudusan Tuhan. Tuhan yang menolong dan memberkati jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar nama Tuhan saja yang kami puji dan muliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Masih memuji Tuhan karena kedatangan Allah kita Raja di atas segala raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Ya, jemaat dalam keadaan duduk, mari kita menyanyikan pujian di dalam palungan. Tiada yang lain terbaring kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menyanyikan bait pertama dan ketiga. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur lelap. Baitnya yang ketiga. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku,
Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita bersama berdiri bersama dengan orang percaya di segala tempat sepanjang segala abad. Mari kita mengaku iman percaya kita lewat pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan bersama belajar firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh penginjil Ferry Pong Andi. Kita menyanyikan pujian Tuhan Aku Perlu, bait yang pertama dan keempat saja. Yang keempat, Tuhan aku perlu ajaran-Mu, janji-Mu abadi, kenal pasti. Kepada hambanya kami silakan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu dan bersyukur Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita berada dalam bulan Desember masa Natal ini dalam Minggu Advent yang ketiga. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur tidak henti-hentinya Tuhan, karena kasih karunia-Mu, kekuatan, kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih boleh ada sampai hari ini sebagaimana kami ada. Itu semua karena pertolongan daripada-Mu, itu semua karena kekuatan daripada-Mu. Dan kami datang di hadapan-Mu Tuhan, sungguh kami manusia yang berdosa di hadapan-Mu, dan hanya kepada-Mu sajalah kami berdosa. Kami minta ampun atas segala dosa kami, dan kami percaya bahwa Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Dan kami percaya juga bahwa ketika kami percaya kepada-Mu, Engkau menguduskan, melayakkan kami, menyucikan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti dan mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Sebab tanpa firman-Mu Tuhan, kami tersesat di dunia yang berdosa ini. Dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi setiap langkah kami.
Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, pimpin kami, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dalam surat Kolose 3 ayat 23. Surat Kolose 3 ayat 23. Saya akan membacakan untuk kita semua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dulu awal-awal masuk sekolah teologi, mahasiswa baru itu wajib masuk asrama. Di asrama satu kamar itu ada 4 orang. Asrama kami ada 2 lantai dan saya berada di lantai yang kedua. Kamar saya nomor 2 dari 7 kamar. Setiap hari Selasa kamar kami mendapat tugas untuk membersihkan baik kamar mandi dan juga teras di lantai 2. Satu kali saya bangun untuk membersihkan karena tugas kami. Tetapi teman kamar 3 orang ini tidak bangun-bangun. Wah, hati saya rasa kecewa dan merasa tidak adil. Lalu saya pel lantai sampai tepat di depan kamar saya menyanyi. Melayani, melayani lebih sungguh dan seterusnya. Ya, mulut saya menyanyi seolah-olah kepada Tuhan. Tetapi hati saya kecewa dan bersungut-sungut karena tidak satu pun teman kamar saya bangun untuk menjalankan tugas. Lalu di kemudian hari setelah lulus, Tuhan mengizinkan lagi untuk mengalami hal yang serupa. Saya membersihkan dan yang lain hanya santai-santai saja. Saya melihat itu, maka timbullah sungut-sungut dalam hati saya sambil membersihkan. Tetapi saat itu juga tiba-tiba teringat ada firman Tuhan muncul dalam hati pikiran saya. Di dalam Kolose 3 ayat 23 bacaan kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan ayat ini membuka pikiran saya bahwa saat kau bekerja, melakukan sesuatu, entah itu mengepel, membersihkan yang lain, pandanglah kepada Tuhan. Kau sedang melayani Tuhan, bukan manusia. Karena memandang kepada manusia, hatimu akan kecut, kecewa, dan bersungut-sungut. Lalu saya melanjutkan tugas saya dengan ringan karena hati pikiran saya sudah lega, mengarahkannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat sekalian, hari ini kita akan belajar dengan tema pandanglah kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Pandanglah kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab, secara khusus Alkitab dalam bentuk buku, supaya kita bisa melihat surat Kolose ini lebih lebar dan cepat membukanya, cepat melihatnya, dan juga kita bisa sambil mencatat atau menggaris bawahinya. Karena kita akan belajar walaupun secara sederhana namun sangat penting. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, surat Kolose ini ditulis oleh Paulus dari penjara di Roma. Sekalipun Paulus sendiri tidak pernah datang ke Kolose untuk memberitakan Injil dan membangun jemaat di sana. Namun kita bisa melihat dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-7, kita bisa membaca di sana bahwa yang memberitakan Injil adalah Epafras. Dan kemungkinan besar Epafraslah yang membangun jemaat di Kolose. Paulus menulis surat ini karena selain banyak hal yang disyukuri, namun Paulus prihatin mendengar kabar dari Epafras bahwa jemaat di Kolose sedang menghadapi pengajaran palsu. Nah, nanti kita akan melihat pengajaran palsu yang seperti apa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
Di pasal 1 dan pasal 2 adalah pandangan teologi dari Paulus. Dan pasal 3 sampai 4 adalah sebuah penerapan atau aplikasi untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari atau sebagai tanda hidup baru orang percaya di dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat, memang ini adalah ciri khas dari tulisan Paulus. Pasal bagian awal adalah sebuah dasar pemahaman teologi. Lalu pasal bagian terakhir adalah sebuah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kita bahas hari ini adalah sebuah penerapan, yaitu apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi pandangan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau yang lainnya. Pertanyaannya adalah, kenapa arah pandangan kita harus kepada Tuhan? Dan saya percaya bukan hanya melakukan sesuatu, tetapi ketika kita menjalani hari-hari kita, pandangan kita, arah kita kepada Tuhan. Baik, mari kita melihat alasannya, mengapa pandangan kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah karena kedudukan, kuasa, penebusan dan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Saya ulangi, alasan yang pertama bahwa kedudukan, kuasa, penebusan dan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pasal 1 Paulus menulis kepada jemaat di Kolose, juga kepada kita, bahwa Tuhan yang benar yaitu Yesus Kristus yang menjadi alasan dasar iman dan pandangan kita. Mari kita melihat dan memperhatikan bahwa bahkan kita bisa menggarisbawahi ayat yang saya akan bacakan untuk kita. Mari kita lihat pada pasal 1 ayat 14. Dikatakan di sana, Yesus Kristuslah yang menebus dan mengampuni dosa kita. Pasal 1 ayat 15, Yesus Kristus adalah gambar Allah. Terjemahan sederhana Indonesia menulis demikian. Yesus Kristus mencerminkan semua sifat Allah, walaupun manusia tidak bisa melihat Allah. Tetapi kita bisa melihat Allah melalui Yesus Kristus. Nah, inilah artinya bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah. Di dalam pasal 1 ayat 16, dalam Yesus Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu, yang berarti Dia adalah pencipta. Pasal 1 ayat 17, Yesus Kristus terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dengan kata lain, bahwa Dia sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Pasal 1 ayat 18, Yesus Kristus adalah kepala dan jemaat yang percaya adalah tubuhnya. Pasal 1 ayat 19, sifat Allah ada di dalam Yesus Kristus, yaitu perintahnya, kuasanya, kasihnya, dan teladannya. Pasal 1 ayat 20, Yesus Kristuslah yang memperdamaikan antara Allah yang suci dan semua ciptaan yang tercemar oleh dosa, termasuk manusia. Jadi Yesus Kristuslah yang memperdamaikannya. Pasal 1 ayat 27, Yesus Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ini berarti Yesus Kristus hadir di dalam hidup kita. Ini sama maknanya dengan Immanuel, Allah beserta kita, sebagai tema Natal tahun ini. Dia tinggal bersama dengan kita dan menyertai kita dan menjalani hari-hari kita walaupun dalam suka maupun duka. Jadi sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menulis dan berpesan baik kepada jemaat di Kolose maupun kepada kita. Dengan menyusun tulisannya pada bagian awal untuk memperkenalkan kepada kita Tuhan yang benar untuk kita sembah dan mengarahkan seluruh hidup kita untuk memandang kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Maka itu tidak mengherankan Paulus menulis aplikasi atau penerapan untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan memandang kepada Tuhan. Contohnya yang kita baca tadi, pasal 3 ayat 23.
Apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hatimu karena kita sedang melayani Tuhan yang berkuasa, yang menebus, yang selalu beserta dengan kita. Pasal 3 ayat 13, ampunilah sama seperti Tuhan mengampuni kita. Arahnya kepada Tuhan. Pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1. Ketika kita menjalani hubungan suami istri, orang tua dan anak, hamba dan tuan, arah dan pandangannya kepada Tuhan. Bahkan kalau kita mundur sedikit pasal 2 ayat 7. Ketika kita mau bertumbuh di dalam iman, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah iman yang teguh di dalam Dia, bersyukur di dalam Dia. Jadi mari dalam hari-hari kita pandanglah kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena Dia pencipta, berkuasa, penebus kita, dan Dia tinggal di dalam diri kita dan menyertai kita. Paulus memperkenalkan kepada kita Tuhan yang benar, agar kita mengerjakan sesuatu ketika kita menjalani hari-hari kita, baik dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, pandangan kita kepada Tuhan yang benar. Alasan yang kedua, mengapa arah pandangan kita kepada Tuhan? Karena roh-roh dunia ini adalah ilah yang palsu. Dengan kata lain, selain Tuhan di dalam Yesus Kristus, semuanya adalah Tuhan yang palsu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, roh-roh di dunia ini adalah ajaran palsu yang membelokkan kebenaran. Mari kita lihat ciri-cirinya. Pasal 2 ayat 4, yaitu dengan memperdaya kita dengan kata-katanya yang indah. Pasal 2 ayat 8, falsafah yang kosong, ajaran turun-temurun yang tidak menurut Injil. Pasal 2 ayat 16, mengsakralkan makanan, minuman, hari raya dan bulan tertentu. Pasal 2 ayat 18, ada kepura-puraan, munafik, beribadah kepada malaikat yang adalah ciptaan, sombong karena penglihatan-penglihatannya, mempunyai pikiran duniawi. Bahkan di dalam catatan buku Alkitab Studi saya membacanya bahwa roh-roh dunia ini juga disebut ilmu perbintangan. Jadi ajaran palsu itu mengarahkan seseorang untuk berharap pada ilmu perbintangan yang biasa disebut zodiak. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, pengajaran palsu yang dihadapi oleh jemaat di Kolose sangat berbahaya. Karena mereka masuk untuk mengalihkan pandangan orang percaya, membelokkan dasar pandangan iman kita dari Tuhan sebagai pencipta, sehingga terarah kepada pikiran manusia, falsafah yang kosong, ilmu perbintangan, malaikat yang hanyalah ciptaan, rekayasa hikmat dunia, dan tentunya juga iblis yang bekerja di sana. Maka itu Tuhan memakai Paulus untuk menulis ajaran yang benar dan ajaran yang sehat. Bahwa orang percaya harus memandang hanya kepada Tuhan. Bukan fokus kepada kata-kata yang indah, falsafah hikmat manusia, peraturan duniawi, ajaran turun-temurun yang tidak berdasarkan Injil. Ini pun juga berlaku untuk kita. Ajaran palsu memasuki pikiran kita. Kita bisa fokus pada roh-roh dunia. Sehingga ketika kita mengerjakan sesuatu dan menjalani hari-hari kita, akhirnya kita fokus pada manusia yang mengecewakan. Keinginan duniawi, bukan lagi memandang kepada Tuhan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ajaran palsu bisa juga masuk ke dalam gereja dengan kemasan Kristen, tetapi sebenarnya isinya kosong. Tidak usah jauh-jauh. Contoh di bulan Desember ini ya, tahun-tahun kemarin juga saya lihat segerombolan pemuda gereja, pawai, lalu ada Sinterklas atau Santa Claus begitu, dan Zwarte Piet ya. Pandangan saya tidak salah Sinterklas menjadi hiasan Natal, tetapi berpotensi besar menjadi sebuah kemasan Kristen
tetapi tidak membawa Yesus, tidak membawa nama Yesus Kristus sebagai Tuhan yang datang dan lahir ke dalam dunia dan sebagai Allah yang menyertai kita. Lalu juga yang pendampingnya yang hitam-hitam tubuhnya itu ya, Swartepit ya, juga datang hanya menakut-nakuti anak-anak, bukan memperkenalkan Yesus yang adalah Tuhan, penguasa, penebus, dan Immanuel, Allah yang menyertai kita. Contoh yang lain, saya singkat cerita pribadi saya. Ketika saya mau masuk SMA di Makassar, saya dari sebuah kampung, lalu datang ke kota SMA di Makassar. Sebelum saya ke Makassar, seseorang memberi saya bisa dikatakan jimat ya. Lalu saya ambil dan saya pegang dan dia berkata bahwa ini sambil pegang kantongi ya. Tapi jangan juga lupa doa Bapa kami gitu. Ya, akhirnya saya ambil walaupun dalam hati kecil saya rasa aneh dan mau menolak. Namun syukur ketika mulai SMA, mulai baca renungan dan saya mengenal Yesus di sana bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya dan penolong saya di dalam kehidupan saya. Lalu saya percaya akhirnya jimat itu saya bakar. Ya, kemasannya Kristen, pakai doa Bapa kami. Tetapi mengarahkan kita sebenarnya kepada roh-roh dunia ini. Karena itu, kalau kita dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini Paulus menulis di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu, biarlah hati pikiran kita terus mengarah kepada Tuhan. Bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Bekerja memandang kepada Tuhan Yesus. Mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Dalam menjalani hubungan suami istri, orang tua dan anak, hamba dan tuan, pandangan kita kepada Tuhan. Dan juga memasuki masa Natal, dalam menjalani hari-hari dalam masa pandemi ini dengan terus memandang kepada Tuhan yang adalah Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan. Kita akan menyanyi dengan lagu berjudul Kaulah Harapan. Ulangi dari ref, kupandang wajahmu. Kupandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah
Dengan hormat, Pendeta Yeremia akan berdoa untuk firman Tuhan dan juga akan melanjutkan dengan doa syafaat. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu dan jadikan kami hamba setia. Dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, lakukan, kami memandang kepada Tuhan, menundukkan diri kami, mengabdikan diri hati kami, melakukan apapun, memuliakan Engkau, menjadi berkat satu sama lain. Sekeliling kami banyak hal menggoda dan dapat menjerumuskan, menyesatkan kami, juga pengajaran-pengajaran yang berseliweran di sekitar kami. Kami mohon arahkan hati kami, pandangan kami hanya kepada Tuhan, kepada perkara-perkara yang dari atas, agar hidup kami terpaut padamu dan memuliakan Engkau. Pada Tuhan kami serahkan diri, hidup kami, dan juga kami serahkan hamba-Mu, Penginjil Ferry, dalam tugas panggilan dan pelayanan bersama kami di tempat ini. Tuhan berkati bersama keluarga, pakai jadi berkat. Kami mohon berkat-Mu untuk hidup, tugas dan pekerjaan kami, tanggung jawab dan pelayanan yang kami lakukan hari-hari. Di rumah, di tempat kerja, dalam pelayanan di gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus, kami mohon Tuhan Kau memakai kami sebagai hamba-Mu melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Engkau. Apapun jabatan kami, posisi kami, bentuk, jenis, tugas, pekerjaan, tanggung jawab, dan fungsi kami. Kami adalah hamba setia. Engkau dimuliakan ketika kami menjadi berkat satu sama lain. Kami dari tempat ini pada kesempatan ini melalui persekutuan ini berdoa untuk pejabat pemerintah kami di pusat dan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Tuhan satukan dalam kerjasama yang baik, membangun negeri ini, juga membawa kepada kesatuan. Kami bersama hidup memuliakan Engkau. Presiden Joko Widodo, Tuhan pakai bersama wakil dan para menteri dalam segala karya bakti mereka. Tuhan, Engkau berkenan memberi hikmat marifat dari surga untuk mereka mikirkan, ngatur, memberikan pelayanan terbaik atas kepercayaan yang Kau berikan. Tuhan lingkupi, lindungi, jaga mereka bersama keluarga. Juga pemerintah di daerah ini baik di provinsi maupun di kabupaten-kabupaten dan di kota Jayapura. Tuhan berkenan melihara, memberkati segala tugas, tanggung jawab dan pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Juga anggota jemaat kami dan semua yang mendengar firman Tuhan hari ini dalam kebaktian ini. Tuhan pakai, jadikan hamba-hamba-Mu pelayan setia, melakukan setiap tugas tanggung jawab, mempertanggungjawabkan hidup dan tiap pelayanan ini kepada Tuhan. Kami mohon Kau melindungi dan menjaga dari gangguan virus corona, demikian juga setiap anggota keluarga mereka. Karena anggota-anggota jemaat kami dalam pekerjaan dan pelayanan, dalam tugas tanggung jawab, ada yang memang aktif pergi ke kantor, pada tempat-tempat dan ruangan-ruangan dengan perkumpulan, walaupun memperhatikan protokol kesehatan, dapat saja mungkin untuk tertular. Kami mohon perlindungan atas tubuh, jiwa, roh hamba-hamba dan kami sekalian. Juga jemaat yang lanjut usia di tengah persekutuan ini, demikian juga anak-anak bayi dan kecil dan setiap orang sakit, anggota jemaat kami dengan sakit bawaan yang dapat saja mungkinkan untuk mudah tertular ataupun juga kena sakit. Kami mohon Tuhan memberkati, melihara, melindungi, menjaga.
dan juga setiap pelayan yang terlibat dalam pelayanan ibadah online ini, tim teknik, seluruh pelayan. Kami juga punya tugas tanggung jawab, juga tanggung jawab belajar. Kiranya Engkau melingkupi, menjaga, memelihara, juga ketika kami melakukan pelayanan, perekaman, kami diberkati oleh Tuhan, sehingga pelayanan yang kami lakukan juga sungguh menjadi berkat. Kami doakan dan mohonkan berkat Tuhan untuk tenaga medis, para pelayan, secara khusus Tuhan pilih tetapkan melayani sebagai dokter, perawat, ahli gizi. Kami serahkan padamu Bu Aniune Putih, Paulina Wataha dari Foni Persulesi, Pak Harol Manugan dari Ayu Palimbunga, Pak Albinus Kobis, Bu Elim Mangayun, Bu Sarah Mangge, Bu Melani Chong dari Yoswita Damayanti, Pak David Pranata, Bu Deborah Pranata, Saudara Tedion Kusbin, Saudara Grace Tauran, Saudara Stevi Tauran, Ranitan, Bu Manuela Kris Cahyani, yang Ismiarso, Pak Geri Dalabaso, Bu Oktaviani Hidemi, Pak Nikolas, Bu Sopi, dalam tugas tanggung jawab mereka melayani keluarga maupun pasien-pasien dalam pelayanan mereka juga di masa pandemi COVID ini. Mengikuti jaga diri mereka, keluarga, dan pelayanan yang mereka berikan sungguh menjadi berkat. Tuhan, diri mereka dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Engkau memimpin kami melewati hari-hari Raya Natal ini. Ketika kami merayakan, kami mengenang Tuhan yang mengasihi kami, yang mau menjadi sama dengan manusia, menyertai kami, menyelamatkan kami dan mimpin hidup kami. Banyak keadaan kemungkinan yang dapat membuat kami menjadi lemah, sedih, duka. Juga dalam hal motivasi kami mengiring Engkau. Kami mohon tambahkan kasih kami kepadamu dan bawa kami melewati tahun ini dengan keadaan baik, sehat, selamat. Masuk tahun baru kami tetap bahkan semakin setia dalam kasih dan pengabdian kami kepada Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia. Pada Tuhan kami persembahkan, serahkan anak-anak kami yang belajar jarak jauh secara online ataupun juga menjalani masa-masa libur sampai masuk kembali sekolah. Tuhan memberkati persiapan yang dilakukan oleh guru-guru maupun juga anak-anak untuk menyambut tahun ajaran baru, apakah mereka akan masuk sekolah atau masih belajar secara virtual. Kami mohon dalam mempertimbangkan, mengambil keputusan, melangkah, semua pihak ditolong, diberkati oleh Tuhan di masa pandemi COVID ini secara khusus. Kami berdoa dan menyerahkan pada Tuhan diri kami, hidup kami, dan persembahan syukur yang kami berikan. Tuhan menerima dan memberkati dalam pekerjaan pelayanan memuliakan Engkau. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan menyanyi doksologi dan akan menerima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan kembali untuk melakukan kegiatan hidup, tugas tanggung jawab kita bagaimana hari-hari kita lakukan.
Mari kita menjadi hamba yang baik dan setia. Apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Pak Ibu, selamat persiapkan diri menyambut Natal dan juga menyambut tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.